Udah, rekam. Oke. Bentar. Pasang record audio. Oke. Halo, teman dari Car Vlog. Kali ini ada yang sangat berbeda karena gue dikerjain sama temen gue Rama untuk nge-review mobil Mazda BT50 yang ada di sebelah gue ini. Jadi kemarin kalau ada yang sempet nonton, gue bikin video April Mop yang Pajero Sport, itu Rama sebel banget dan akhirnya dia ngerjain gue balik. Dia kasih tantangan buat gue nge-review mobilnya dia ini, tapi spontan. Jadi barusan ya sekitar 10-15 menitan yang lalu, pokoknya ini mas, lo review harus kali take, nggak boleh ada yang ngulang, nggak boleh ada yang dipotong videonya. Emang dia berhasil ngerjain gue. Nggak tahu tuh lagi nyiram disinfektan atau apaan tuh di sana. Dia kayak pura-pura nggak. Ya udah, gua jadi belum ada persiapan sama sekali. Yang jelas pokoknya suruh review ini. Oke. Mungkin bahas Mazda BT50 dulu ya. Jadi Mazda BT50 tuh salah satu double cabin yang paling apa ya, mungkin dianaktirikan kali ya di Indonesia. Soalnya di antara merek-merek yang lain, ini yang emang mungkin paling jarang dilihat sama orang. Padahal dia itu sebenarnya sama dengan Ford Ranger yang generasi kedua. Gua mau cerita dulu mungkin tentang sejarahnya, tapi karena nggak ada persiapan, mohon maaf kalau misalnya emang ada yang salah ya teman-teman. Mazda BT50 itu sebenarnya muncul di Indonesia tahun 2008. Itu barengannya jadi sama yang Ford Ranger yang generasi kedua ya. Jadi kalau pas yang generasi pertama, gambarnya yang ini nih, nah, ini dia temennya itu di Mazdanya belum BT50. Ini nih gambar yang si Mazda waktu generasi satu Ford Ranger itu masih Mazda B series ya. Jadi ini Ford Ranger generasi pertama, ini Mazda yang B series. Setelah Ford Ranger yang generasi kedua, nah yang ini nih, habis itu baru nih temennya di Mazda baru Mazda BT50 atau ya yang ada di belakang gua ini. Jadi Mazda BT50 pertama tahun 2007 masuk Indonesia, habis gitu dia cuma sekali ya pindah generasi. Jadi intinya di Indonesia cuma ada dua generasi. Generasi pertama ini, yang kedua generasi yang disebut BT50 Pro. Gambarnya yang ini nih. Nah, BT50 Pro itu di Ford Ranger-nya itu udah yang T6. Oke? Agak canggung ya kalau nggak ada persiapan. Oke, Mazda BT50 itu sebenarnya dia dari awal tuh udah kalah sama Ford Ranger ya, padahal dia sharing platform sampai semesinnya juga, tapi emang mungkin karena brandnya kali ya, Mazda nggak dikaitkan dengan brand untuk double cabin ya. Walaupun sebenarnya saat itu Ford Ranger tuh juga baru masuk ke Indonesia kan 2002, itu kan double cabin pertama di Indonesia, tapi ya semenjak itu dia udah langsung jadi penguasa pasar ya. Pokoknya merek double cabin Indonesia yang ada di Indonesia tuh Ford Ranger tahun 2002. Terus dia pas udah mulai tahun pas Triton udah masuk tahun 2008-an gitu ya mungkin ya. Triton udah masuk, udah mulai ada Navara segala macem. Ini udah makin ketinggalan. Jadi yang ada ya semakin nggak dilirik orang gitu. Walaupun setelah itu udah keluar yang BT50 Pro tahun 2012 kali ya, 2012-13. Tapi tetap pada intinya, walaupun dia basicnya T6, tapi orang udah milih di cap yang lain lah. Tetap pada intinya Mazda yang terakhir gitu. Terus yang ini, gue sempet tahu diceritain Rama, ini mobilnya dia beli itu dari Bali. Platnya kan plat Bali ini. Platnya plat Bali. Dia dapatnya itu dari bengkel resminya BMW. Ini salah satu ciri khasnya teman-teman. Ini masih ada kelihatan garisan-garisannya. Jadi ini sebenarnya distikerin ya, ditimpa pakai stiker hitam doff. Dia aslinya warnanya silver. Terus ini masih ada garisan-garisan ala BMW-nya gitu nih. Jadi ini mobil service car-nya BMW. Dibeli sama Rama, habis itu kalau nggak salah
sempat dipakai sama keluarga Rama untuk usaha, gue nggak tahu, kebun atau apa, pertambangan, yang pada akhirnya pas balik ke Jakarta kondisinya udah cukup busuk ya. Ini kayak misalnya depan, ini bempernya udah ala bulbar tapi custom sebenarnya ya. Pengerjaannya sangat kurang sekali. Ini di luar dari udah kayak apa? Karat gini ya. Tapi pada intinya kalau misalnya secara keseluruhannya juga ya kasar banget sih ini bempernya gitu. Tapi ya udahlah gitu. Ini ya yang penting gue bikin video. Aman Jep, masih ngerekam? Aman. Ini udah ditinggiin, seperti kita ketahuin ini semua kan kaki-kaki apa gitu sama ya kayak Ranger juga. Ini kan dia double wishbone masih pakai batang torsi. Ini udah ditinggiin, bannya pakai Savero MT ya, ukuran 31, 10,5. Velgnya dia ala centerline gitu. Gua nggak tahu nih apa kayak sebenarnya, tapi ala centerline gitu. Terus habis gitu oh iya, ini yang gue tahu nih, ya bisa ngeliat juga sih. Ini masih tuil teman-teman. Jadi kita lihat sini nih. Bentar, masih ngerekam nggak sih? Oh masih ngerekam. Jadi ini mobilnya sayangnya yang tuil. Jadi waktu pas Rama ngambil bawa ke Jakarta lagi, gue bilang, wah di four wheelin aja Ram, soalnya biar bisa lebih kepake gitu ya. Ini tuil teman-teman sayangnya. Gua nggak tahu kok Ranger sih, Mazda BT50 ini di Indonesia emang ada varian yang tuil apa gimana? Kalau di luar gue tahu sih emang ada yang pilihan 4x2 ya, mesin yang 2,5, terus kan ada mesin yang 3.000 gitu. Kita lihat dulu ke samping dulu deh. Ini pada intinya tadi kan gue bilang, ini kalau di Ranger tuh yang generasi kedua yang ada di sini, dari body juga semua sama teman-teman, nggak ada bedanya sih ya. Wah ini udah pada ngeletek tadi itu, yang cutting stikernya itu udah pada kelihatan warna aslinya silver. Cahayanya aman nggak Jep di sini? Sambil gue naikin. Oh sambil naikin, oke. Paling yang gue tahu beda lampu belakangnya kalau sama yang Ranger. Posisinya, aduh ini udah ganti yang kristal lagi. Intinya lampu belakangnya beda nih, lampu belakang beda. Masih bumper standarnya, ininya udah nggak ada nih. Bagian atasnya. Ini mesti dibersihin nih nanti. Ram, bersihin Ram. Ya udah, ini bedlinernya juga standar. Kalau gue lihat emang kepake banget buat kerja ya. Soalnya udah lumayan bonyok juga. Kita coba lihat ke mesinnya dulu deh ya. Lihat mesinnya dulu. Oke. Kita lihat mesinnya. Aus juga ya kalau sekali take. Bener-bener ya dikerjain balik sama Rama. Oke. Nah ini dia teman-teman, mesin Mazda BT50 itu dia mesinnya tuh sharing ya sama Ford Ranger, tinggal bilang Ranger aja. Dia belum common rail, jadi ini mesinnya itu kalau di Mazda kodenya MD. Kalau nggak salah MD-DE, dia intinya belum TDCi ya. Ini bukan mesin Duratorq yang di sini. Ini penonton juga banyak yang udah lebih fasih lagi ya. Gue jujur paling minim infonya tentang Mazda karena ini adalah double cabin yang gue kurang favorit. Jadi gue nggak terlalu ngulik. Cuma yang pasti mesinnya sebenarnya sama gitu. Kabarnya mesin Mazda sama mesin Ford itu sebenarnya itu mesinnya Mazda gitu katanya ya. Jadi di generasi yang keduanya Ford Ranger itu sebenarnya lebih banyak yang berperan itu di Mazdanya gitu. Jadi itu juga lahirnya juga yang Everest yang udah model yang intinya yang generasinya ini kan ya itu. Jadi banyak peran dari Mazdanya dibandingkan sama Fordnya. Itu dia. Jadi mesinnya sama, pengkodeannya aja beda.
Mesinnya gua nggak tahu berapa HP, cuma mungkin prediksi gua mungkin nggak masuk ke 100, nggak masuk ke 100 HP kali ya, mungkin apa 100 kecil gitu ya, 100 kecil. Tapi ya karena ini masih mechanical kan injectionnya, jadi dia bisa minum solar super busuk. Solar super busuk bisa. Terus ngomong-ngomong, kalau yang di mobil ini semuanya standar, gue liatin kayaknya ini baru diganti ini buat ininya apa namanya, filternya. Terus oh ya, yang gue tahu akinya soak, jadi sayang banget nggak bisa ngetes. Kenapa gue tahu akinya soak? Soalnya tadi pas sebelum kita syuting ini, pas dikerjain sama Rama, oh ya udah Ram, gue syuting bisa sambil dibawa jalan nggak? Nggak bisa, akinya soak dan nggak ada aki. Waduh, ya udah pokoknya gimana caranya gue bikin video kurang lebih bisa dapat di atas 10 menit. Sekarang udah berapa menit? 11. Oh 11 menit ya. Oke, paling tinggal ngeliat ke dalam teman-teman. Lo dari sana kali ya lebih enak. Cahayanya gelap nggak? Coba dulu. Wah, waduh. Oke, dalamnya ini juga sama teman-teman kayak Ford Ranger yang generasi kedua. Ngomong-ngomong, gue suka sebenarnya kalau warna yang mayoritas tuh warna-warna gelap gini ya. Kalau kita pakai off-road kerja gitu nggak kelihatan kotor banget. Walaupun ini kotor banget ya. Manual 5 speed, gue tahu. Terus sayang sih nggak bisa di starter nih ya. Ya, bukan ini kunci. Gue kira ini kuncinya. Kunci tadi di mana, Jip? Di Rama ya? Nyantol kan? Hah? Nggak nyantol ya di Rama. Nggak ada, intinya soak teman-teman. Ada nota di sini. Plastik aja. Ini atasnya tuh ada tray-nya juga. Wih. CD, The Power of Love. Apa nih, Don Moen. Kompilasi House Dangdut. Apa? Edan turun. Siap. Lumayan panas juga. Ya. Oke. Siap. Gerah juga. Nah, paling sih teman-teman masih aman kan? Masih. Paling sih teman-teman mungkin sekalian juga gue bisa minta saran nih teman-teman, kira-kira ini kan mobil nih belum lama lagi baru diambil sama Rama dibawa ke Jakarta. Mungkin teman-teman bisa kasih saran mau kira-kira enaknya dimodif gimana ya untuk si mobil Mazda BT50 ini. Paling dari gue segitu dulu. Ram, aman Ram, udah di atas 10 menit Ram. Paling segitu dulu ya teman-teman. Ya ini cuma sekedar ini aja ya, apa namanya, buat sekedar hiburan kecil-kecilan. Semoga tetap ada informasi yang bisa didapat. Bedanya kalau misalnya emang dikerjain gitu disuruh ini sekali take tuh kayak jadi baru belajar nge-vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Sorry buat kerecehan gue teman-teman. Ya sekian dulu yang pasti. Gue doain teman-teman semua di seluruh Indonesia dimanapun juga berada sehat-sehat ya sekeluarga ya. Insya Allah kita bisa segera melewati fase-fase yang sekarang sedang terjadi ini. Oke, sekian dulu. Gue udah berhasil memenuhi challenge dari Rama. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya yang lebih serius lagi. Oke, assalamualaikum. Dadah.